Terima kasih sudah like dan subscribe LWBW channel. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita, tentunya tetap di belajar akuntansi. Tidak melakukan pembukuan keuangan merupakan kesalahan fatal yang umumnya dilakukan oleh pengusaha kecil. Ketika usaha dagang mereka laris, biasanya hal penting ini sering dilupakan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan kembali pemahaman kita tentang akuntansi. Tentunya di sini saja. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali pemahaman kita tentang akuntansi dalam usaha dagang. Mari kita simak apa itu usaha dagang, bagaimana pengertian daripada usaha dagang. Sebelumnya juga sudah pernah kita bahas dalam video sebelumnya. Namun kali ini mari kita sedikit merefresh tentang apa pengertian dari usaha dagang. Usaha dagang itu adalah bentuk usaha dengan membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan. Usaha dagang tentunya pasti bertujuan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini membeli barang tanpa merubah bentuk dan menjualnya kembali dengan harapan tentunya keuntungan. Selanjutnya kita bisa sedikit mengenal usaha dagang itu kita kategorikan berdasarkan produk yang akan kita jual. Itu ada usaha dagang produksi atau bahan baku. Jadi usaha dagang yang menjual bahan-bahan baku. Dan yang kedua adalah usaha dagang barang jadi. Kita akan langsung saja karena ciri-ciri daripada usaha dagang juga sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kalau ingin melihat kembali bisa ke video-video kita yang sebelumnya. Nah, di sini akan kita lanjut dengan contoh-contoh soal, ya, contoh-contoh kasus supaya kita lebih bisa memahami daripada apa sih yang akan kita lakukan seandainya kita membuka suatu usaha baru, yaitu usaha dalam berdagang. Tentunya dengan contoh supaya kita lebih bisa memahami pengertian dari akuntansi itu. Bagaimana kita melakukan pembukuan dengan contoh-contohnya. Ibu Sari memulai usaha dagang berjualan barang-barang kebutuhan pokok dengan modal awal sebesar 17 juta rupiah, di mana dia menyewa sebuah toko untuk 1 tahun sebesar 7 juta rupiah. Berikut transaksi selama 1 bulan. Nah, ini contoh saja, mudah-mudahan bisa teman-teman kembangkan lagi. Dibeli persediaan barang dagangan secara cash itu selama sebulan, ya. Itu sebesarnya adalah 8.155.000 rupiah. Kemudian dibeli persediaan barang dagang dengan secara kredit itu sebesar 1.625.000 rupiah. Dibeli lemari atau rak untuk tempat barang dagangan sebesar 500.000 rupiah. Nah, di sini juga ada dikeluarkan biaya-biaya sebulan, umpamanya rekening listrik sebesar 195.000 rupiah, dibayar rekening
air sebulan sebesar Rp143.000. Penjualan juga selama sebulan sebesar Rp5.232.000. Nah, ini adalah contoh, dan mungkin bisa transaksinya lebih besar daripada ini, dan juga lebih kompleks daripada contoh ini. Ini saya berusaha untuk memberikan supaya pemahaman kita lebih bisa di dalam membukukan usaha dagang tersebut. Mari kita jawab. Nah, apa yang pertama yang kita lakukan adalah tentunya dengan menjurnal. Jurnal yang pertama adalah, kalau menyetorkan modal tentunya adalah kas di debit, modal di kredit. Setelah itu apa? Ibu Sari membayar sewa toko sebulan. Nah, jadi ini kita jurnal sewa bayar di muka 7 juta rupiah, dan kreditnya adalah kas karena kita mengeluarkan biaya sebesar 7 juta rupiah juga. Kemudian dibeli barang dagangan, jadi persediaan barang itu di debit sebesar Rp8.155.000, dan tentunya karena cash, kita bayar cash, maka kas yang dikredit adalah sebesar Rp8.155.000. Begitu pula dibeli dengan kredit. Secara kredit persediaan barang dagangan tetap menambah di sebelah debit Rp1.625.000, dan kredit karena kita membeli secara kredit, utang dagang itu yang akan di sebelah kredit, yaitu sebesar Rp1.625.000. Dibeli raktuk untuk tempat-tempat barang, ya kita masukkan ke dalam perlengkapan toko, pertokoan, itu Rp500.000. Kalau sudah dibeli, ya kas yang keluar di kredit sebesar Rp500.000. Kemudian kita lanjut jurnalnya. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya bayar rekening listrik, berarti di debitnya adalah biaya listrik itu sebesar Rp195.000. Kemudian di kredit adalah kas yang keluar, itu sebesar Rp195.000. Kemudian biaya air, umpamanya kita pakai PDAM, itu besarnya adalah Rp143.000, dan kas juga yang dikeluarkan sebesar Rp143.000. Dan terakhir, karena melakukan penjualan selama sebulan, itu mendapatkan penjualan sebesar, berarti yang kita mendapatkan uang, berarti di debitnya adalah kas dan kreditnya adalah penjualan sebesar Rp5.232.000. Nah, di sini kita akan secara sederhana mengelompokkan, sebelum kita menyusun laporan keuangan. Seperti kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya, setelah kita melakukan penjurnalan, kita harus mengidentifikasi, mengelompok-kelompokkan ke dalam akun-akunnya. Nah, di sini kita akan coba secara sederhana, itu dalam bentuk T, itu debit dan kredit. Nah, kas yang pertama, apa saja yang terjadi dalam transaksi di akun kas? Debitnya apa, berapa, kreditnya berapa. Nah, di sini sudah dari jurnal itu kita rangkum pengeluaran kas, pemasukan, dan modal yang disetor. Di situ akhirnya mendapatkan selisih, itu adalah di sebelah debit sebesar Rp6.239.000. Ini kas yang di sebelah debit. Kemudian akun apa lagi? Ya, sewa dibayar di muka. Debitnya adalah
7 juta rupiah karena satu kali saja. Nah, ini sewa bayar di muka ini adalah setahun. Nanti yang akan menjadi biaya sewa toko itu adalah dibagi 12 bulan. Nah, itu baru kita masukkan ke dalam biaya sewa yang mempengaruhi laba rugi. Kemudian kita lanjut ke akun yang lain, yaitu persediaan barang dibeli dengan cash dan kredit. Itu besarnya adalah 9.780.000 rupiah. Selanjutnya akun lagi hutang dagang. Kita membeli barang dagangan secara kredit sebesar 1.625.000 rupiah. Dan akun bayar listrik itu 195.000 rupiah. Kita lanjut. Akun berikutnya adalah biaya air sebesar 143.000 rupiah. Dan penjualan itu sebesar 5.232.000 rupiah. Nah, di sini dari kita mengelompokkan ini, kita sudah bisa langsung menyusun laporan keuangan. Ini kita tidak lagi menjelimet ke dalam buku besar ataupun jurnal penyesuaian. Ini usaha dagang secara kecil-kecilan bisa melakukan pembukuan seperti ini. Nah, kita langsung lanjut ke dalam menyusun laporan laba rugi. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh kopnya, itu adalah laporan laba rugi UD Ibu Sari per 31 Januari 2022. Nah, di sini penjualan itu 5.232.000 rupiah sesuai dengan identifikasi kita. Persediaan awal, karena ini baru memulai, berarti persediaan awal barang dagangan itu belum ada. Pembelian barang dagangan secara cash dan kredit sebesar 9.780.000 rupiah. Ini sesuai dengan yang sudah kita catat ke dalam jurnal dan pengelompokannya di dalam akun pembelian barang dagangan. Jadi persediaan awal ditambah pembelian barang dagangan itu adalah barang yang siap jual, berarti tetap angkanya adalah 9.780.000 rupiah. Nah, persediaan akhir ini didapat dari mana? Tentunya dari inventory, atau kita melakukan penghitungan barang dagangan terakhir di akhir bulan, apa saja yang masih ada dan apa yang sudah terjual. Itu tentunya sudah ada catatan, dan ini sering kita kenal dengan inventory barang. Kita menginventory. Nah, dari barang yang masih ada itu jumlahnya adalah 6.520.000 rupiah, itu persediaan akhir. Dan mengenai bagaimana cara melakukan inventory setelah pembahasan ini, mungkin pada video selanjutnya akan saya berikan bagaimana cara kita melakukan inventory. Nah, dari barang yang sudah siap kita jual dikurangi persediaan akhir, itu adalah barang yang terjual, atau yang lebih kita kenal adalah harga pokok penjualan, HPP. Jadi harga pokok penjualan itu adalah barang yang sudah ada dikurangi dengan inventory akhir, persediaan akhir, itulah barang yang terjual. Nah, penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan itu adalah laba kotor sebesar 1.972.000 rupiah. 1.972.000 rupiah. Ini adalah laba sebelum kita kurangi biaya-biaya. Biaya-biaya apa saja yang ada? Biaya operasional. Biaya sewa toko sebulan ini harus kita masukkan. 7 juta itu per tahun kita bagi 12. Itu mendapatkan 583.333 rupiah. Kemudian biaya sewa listrik, biaya
rekening listrik Rp195.000 dan biaya PDAM air adalah Rp143.000. Nah, biaya sewa toko ini kita harus bisa melakukan rekonsiliasi juga setiap bulannya supaya pas akhir bulan, pas di Desember 2022 itu habis sewa toko, bayar sewa toko. Nah, itu total biaya operasional adalah Rp921.333. Jadi laba bersih sebelum pajak kalau itu dikenakan pajak, kalau tidak jadi laba bersih yaitu Rp1.050.667. Nah, ini Ibu Sari masih memperlakukan artinya berjualan secara sendiri karena masih usaha kecil-kecilan dan belum melakukan perhitungan biaya gaji karyawan. Nah, setelah itu kita bisa menyusun neraca. Neraca juga saya menggunakan secara bentuk T, yaitu KOP-nya laporan neraca UD Ibu Sari per 31 Januari 2022. Aktiva dan pasifa ini sudah kita pelajari dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, aktiva apa? Aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar kasnya berapa? Diidentifikasi pengelompokan akun-akun itu sudah tertera Rp6.239.000. Kemudian persediaan barang dagang ini adalah hasil inventory persediaan akhir itu Rp6.520.000 dan sewa dibayar di muka. Kenapa dia menjadi Rp6.416.667? Itu karena sebulan udah kita kurangi di dalam laporan laba rugi masuk biaya sewa. Nah, inilah yang perlu direkonsiliasi sehingga di Desember 2022 menjadi nol kembali. Nah, perlengkapan toko bisa juga dipakai sebagai aktiva tetap sebesar Rp500.000. Jadi total dari aktiva adalah Rp19.675.667. Nah, di sini total dari aktiva. Kemudian kita menginjak ke pasifa. Utang dagang itu adalah Rp1.625.000. Modal yang disetor adalah Rp17 juta dan laba ditahan dari hasil penjualan atau operasional dalam bulan Januari itu adalah Rp1.050.667.000. Jadi totalnya adalah Rp19.675.667. Sudah jelas ya, pasti teman-teman bisa mengikuti. Saya yakin teman-teman bisa mengikuti karena teori-teori kita sudah dibahas pada video sebelumnya. Boleh kalian buka-buka kembali, tonton kembali, simak kembali, mengertikan dan lakukan. Kalau seandainya membuka usaha dagang kecil-kecilan, melakukan usaha dagang sembako, kebutuhan pokok, ya seperti ini. Sampai di sini dulu. Seandainya ada permasalahan boleh ditulis di kolom komentar. Kita akan bahas secara bersama-sama apa yang menjadi permasalahan teman-teman. Mari kita bahas dalam kolom komentar. Bisa ditulis di dalam kolom komentar. Sampai di sini tentunya kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan berikutnya.